Nah, itu adalah beberapa motivasi orang menjaga lingkungan. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 2. Nah, saya ingin ajak teman-teman ini ketika membaca ini untuk merenungkan karakter Tuhan ya dari perikop ini, dari tentang Taman Eden ini. Jadi seperti apa Tuhan itu ketika dia menciptakan lingkungan ini gitu ya. Dan biarlah yang menjadi motivasi kita untuk memelihara lingkungan itu adalah Tuhan ya. Mari kita baca, saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 4 sampai 20. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini tentang Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, ya, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, coba kita lihat seperti apa Allah itu ketika menciptakan lingkungan hidup ya, menciptakan Taman Eden ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik. Kalau bahasa Inggrisnya itu di bahasa sehari-hari itu yang beautiful trees dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya, dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Ini cerita tentang mineral yang ada di bumi. Di sana ada damar bedolah atau parfum ya, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi memang panggilan kita adalah untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan kita ya. Itu karena di sini ceritanya kan kayak gitu ya. Tuhan menciptakan baik-baik ya, beautiful, dikasih binatang bahkan dikasih pohon, dikasih bunga, kita harus pelihara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan lewat firman ini kita bisa mengerti karakter Allah ya, yang menciptakan taman yang indah, ya, pohon-pohon yang indah, menciptakan sungai, menyediakan mineral di dunia ini gitu, supaya kita boleh pelihara. Gitu. Jadi ada beberapa motivasi orang luar untuk memelihara lingkungan. Ada tadi kearifan lokal, ada supaya tidak terjadi konflik. Kita harapkan motivasi kita tidak hanya sekedar itu, tapi karena memang kita ingin memuji karakter Allah, ingin memelihara apa yang telah diciptakan Allah. Oke, kita akan lanjutkan
ibadah kita dengan berdoa. Ya, topik-topik doanya sudah disiapkan. Ya, kita pertama berdoa. Oke, mengucap syukur ya. Pertama kita akan bersyukur untuk kehidupan kita sampai sekarang. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, pengharapan, dan berkat lainnya yang seringkali kita lupa untuk mensyukuri sampai saat ini. Maka melalui momen ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri kesehatan. Kami mensyukuri keluarga yang telah Kau berikan kesehatan. Amin. Kita akan membawa doa kita yang kedua. Ya, masa pandemi COVID ini, persentase limbah medis ya, termasuk masker, sarung tangan, bekas ampul vaksin, dan APD itu meningkat. Sampah ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya dan memerlukan pengelolaan yang benar. Mari kita doakan supaya seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan menyadari ini, semakin menyadari ini, ya, seluruh limbah ini bisa ditangani dengan baik dan penyebaran COVID yang disebabkan oleh limbah ini boleh ditanggulangi. Kita berdoa. Amin. Kita akan doakan topik doa ketiga, yaitu kebijakan pemerintah, daerah, dan industri dalam pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah. Serta kita juga berdoa agar usaha pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan riset untuk melakukan mitigasi dampak pemanasan global. Kita berdoa bersama. Amin. Kemudian kita berdoa buat komitmen kita sendiri ya, maupun keluarga kita ya, supaya komitmen kita ditingkatkan, diperbarui dalam memelihara lingkungan hidup kita. Kita berdoa. Tolong kami.
Amin. Dan yang terakhir, kita berdoa supaya komisi, ya, terbentuknya komisi atau semakin berkembangnya komisi yang memperhatikan lingkungan hidup di dalam organisasi gereja atau di dalam organisasi-organisasi Kristen, ya. Ini penting sekali supaya gereja juga terlihat sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Kita telah selesai berdoa. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Ini pujian yang saya sangat senang sekali, ya. Kalau yang pertama tadi itu pujian saya kenal dari Saudara Wendy.
kasih Tuhan, saya serahkan kepada panitia untuk melakukan pengumuman. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih untuk waktunya. Kami mau mengumumkan tentang kegiatan-kegiatan dalam persekutuan kita. Yang pertama, untuk tanggal 12 dan 19 Juni dipersilahkan bergabung dengan rekan-rekan alumni yang lain dalam pembahasan tentang okultisme. Jadi kami melihat bahwa banyak rekan-rekan kita yang ada di remote area dan memiliki kebutuhan terkait dengan tema ini. Khususnya kami mengundang Kak Andri, Rani mungkin yang akan untuk dibawakan oleh Pendeta Indria Windu Dharma yang akan dilayani oleh Pendeta Indria Windu Dharma. Selanjutnya, kami juga mengumumkan untuk minggu depan, tanggal 12 Juni, akan ada persekutuan doa alumni muda yang akan dilayani oleh Bang Jimmy Paranginangin. Dipersilahkan untuk teman-teman dengan tema menjawab panggilan Allah dalam pekerjaan. Walaupun judulnya untuk persekutuan doa alumni muda, dipersilahkan untuk rekan-rekan alumni yang ingin bergabung juga. Next. Bagi teman-teman dipersilahkan untuk memfollow akun kita, akan banyak pengumuman-pengumuman dan juga informasi yang akan dibagikan, dan juga apabila tidak bisa ikut dalam persekutuan doa juga ada Instagram maupun YouTube-nya. YouTube channel kita ada. Ya, seperti ini. Silakan di-subscribe teman-teman. Next. Bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk ber-KTB, atau mungkin pada saat mahasiswa entah pada kemana semua dan ingin membentuk KTB baru, dipersilahkan menghubungi Saudari Kristi dan Nela di nomor HP tertampil di layar. Next. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk mendukung pelayanan kita bersama, kami mempersilahkan untuk bisa mentransfer ke rekening terlampir. Next. Ya. Saat ini kita sedang dalam fase transisi, teman-teman, untuk pengurus kepengurusan 2021 sampai 2024. Ada 5 komisi yang akan bisa kita gumulkan bersama untuk mau bergabung di mana, memberikan peluang yang sebesar-besarnya buat teman-teman untuk di komisi pembinaan kelompok besar, pembinaan kelompok kecil, multimedia dan basis data, komisi sosial dan misi, dan komisi pemerhati. Dipersilahkan apabila teman-teman ingin bergabung dalam pelayanan ini, kita sama-sama memikirkan untuk persekutuan doa dan persekutuan alumni kita, menghubungi Kak Frans atau Kak Ling dan Kak Hengki. Pasti nomor-nomornya udah ada semua kan ya. Next. Ya, berfoto bersama nanti setelah kita doa penutup. Next. Ya, doa penutup. Yan, kenalan dulu Yan, bentar. Oh, Mbak, habis doa penutup ya, ada yang baru? Oh, ya. Ya dong. Dipersilahkan teman-teman. Monggo Kak Ling. Ada yang baru? Nanti aja ya? Oh, yang baru bergabung. Ya, jangan lupa dong. Oh iya. Dipersilakan